Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, saat maghrib sebenarnya merupakan saat yang paling berbahaya bagi manusia. Sayangnya waktu ini justru dianggap remeh oleh orang-orang zaman sekarang. Sehingga di waktu maghrib justru banyak orang bersantai di teras rumah. Bahkan tak sedikit justru ada yang bersantai di taman. Mengapa saat ini sebenarnya berbahaya? Di saat siang hari dan cahayanya mulai gelap, terjadi beberapa kejadian aneh yang harus diperhatikan. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskan mereka, kunci pintu-pintu rumah, dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian, dan sebutlah nama Allah. Dan tutup tempat makanan kalian, dan sebutlah nama Allah, meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya, dan matikanlah lampu kalian." Dalam kitab Sahih Muslim, Jabir radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Lalu apa yang terjadi saat maghrib? Sebenarnya yang terjadi di waktu maghrib bahwa setan bersamaan dengan datangnya kegelapan mulai menyebar mencari tempat tinggal. Karena mereka tersebar dengan pemandangan luar biasa dan jumlah yang tidak ada yang tahu selain Allah. Sebagian setan takut dari kejahatan setan yang lain, karena itu ia mencari tempat perlindungan, sesuatu yang bisa melindungi dirinya dari gangguan setan lainnya yang lebih kuat, sehingga dia memilih tempat-tempat tertentu agar aman. Oleh karena itu, di waktu itu setan bergerak dengan cepat melebihi kecepatan manusia dengan kecepatan berlipat-lipat. Beberapa dari mereka berlindung dalam wadah kosong, dan beberapa dari mereka berlindung ke rumah kosong. Ada yang berlindung kepada sekelompok manusia yang sedang duduk-duduk. Mereka tentu tidak merasakannya. Setan-setan dan jin-jin itu ikut menimbrung dengan orang-orang supaya dirinya aman dari penindasan sesama setan yang lebih kuat yang tengah berkeliaran, seperti angin di bumi, karena yang boleh hidup hanya yang kuat saja. Dalam mencari tempat aman, mereka kemudian tinggal di tempat kotoran, karena mereka suka sekali tempat-tempat pembuangan kotoran manusia dan mencari perlindungan ke tempat-tempat sampah. Anak kecil bahkan sering menjadi sasaran tempat mereka berlindung, mengganggunya dan kemudian keluar. Dan terkadang ada yang tinggal beberapa waktu, sehingga kita sering menemukan tiba-tiba anak kecil berubah suasana hatinya. Tiba-tiba ia menangis lama tanpa sebab. Karena itu tak sedikit orang tua yang kemudian merasa jengkel sampai membentaknya. Padahal orang tuanya telah melupakan perintah Nabi agar tidak membiarkan anak-anak mereka pada saat setan bergentayangan. Oleh karena itu, di waktu maghrib saat tenggelamnya matahari hendaknya mewaspadai kondisi ini dan menjaga anak-anaknya agar tidak keluar rumah dan banyak beraktivitas di dalam rumah seperti mengaji dan belajar. Di waktu maghrib ini pula hendaknya orang tua membersihkan tempat-tempat lembab dan kotor pada bayi, seperti popok misalnya, dengan menggantinya yang baru. Sehingga saat jin dan setan mulai menyebar dan sebagian mencari perlindungan, bayi-bayi tidak menjadi sasaran sebagai tempat berlindungnya jin dan setan, karena popok termasuk tempat kotor dan najis yang disukai jin dan setan. Kondisi seperti ini sebenarnya sudah disadari orang-orang dulu. Mereka melarang anak kecil di luar dan menyuruh agar masuk ke rumah atau musola untuk mengaji jika maghrib tiba. Sayangnya saat ini banyak keluarga yang melupakan tradisi baik yang sebenarnya bersumber dari petuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kecepatan jin dalam mencari tempat tinggal, perumahan, dan tempat-tempat yang lain terkadang menimpa orang tua. Tetapi karena orang tua lebih banyak melakukan penjagaan, maka Nabi memerintahkan para orang tua untuk memberikan penjagaan dan tidak membiarkan mereka tetap bermain pada waktu bergentayangan jin, sebab mereka masih polos, tidak bisa membentengi diri. Oleh karena itu, doa pagi dan sore merupakan bacaan untuk membentengi diri dari gangguan makhluk-makhluk ini. Maka ada baiknya di waktu-waktu maghrib ini kita berhati-hati dalam berperilaku. Misalnya menjauh dari hewan seperti kucing, burung. Mengurangi kecepatan saat berkendara karena dikhawatirkan menabrak hewan yang sudah menjadi tempat perlindungan para jin dan setan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan anak-anak kita. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, menentukan pilihan apapun itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Seperti ketika dihadapkan pada pilihan pekerjaan, keputusan besar, dan semua pilihan, termasuk jodoh. Semua perkara halal, baik yang berkenaan dengan urusan dunia maupun akhirat, kita perlu mengadu, memohon petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya dalam agama disyariatkan untuk sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat istikharah. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu dari kalian dihadapkan pada permasalahan, maka hendaknya ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Kemudian hendaknya ia berdoa sebagaimana doa istikharah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Setelah sholat istikharah dan berdoa, lalu bagaimana kita mengetahui hasilnya? Apakah akan diperlihatkan dalam mimpi? Sebagian besar masyarakat muslim meyakini bahwa jawaban dari sholat istikharah ketika ia dihadapkan kepada suatu pilihan adalah melalui mimpi. Sehingga apabila ia tidak bermimpi setelah sholat istikharah, maka ia akan terus mengulangi sholat istikharahnya di hari yang lain, hingga datang mimpi ke dalam tidurnya sebagai jawaban dari istikharahnya. Apakah memang demikian dalam syariat Islam? Para ulama menegaskan bahwa mimpi bukanlah jawaban yang pasti dari sholat istikharah. Sebab mimpi bisa jadi datangnya dari Allah yang memberikan petunjuk dan bisa jadi datang dari setan yang menyesatkan. Tidak ada jaminan bahwa mimpi itu datangnya dari Allah, kecuali mimpi para nabi yang merupakan wahyu dan ilham darinya. Oleh karena itu, jika 2 orang yang akan menikah sama-sama sholat istikharah, tetapi satunya memimpikan pasangan dan satunya memimpikan orang lain, maka ini bukan berarti pertanda jodoh atau tidak jodoh. Sebab jodoh adalah kafa'ah atau kesetaraan dalam sifat dan akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Al-Quran Surah An-Nur ayat 26. Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah berkata, mimpi adalah perkara yang sangat lemah, apalagi kualitas mimpi kita tidak dijamin oleh Rasulullah SAW. Mimpi kita adalah buah dari hawa nafsu yang muncul dari alam bawah sadar kita. Karenanya janganlah kita meletakkan perkara yang hak ini pada perkara yang menduga-duga seperti mimpi. Jika mimpi bukan patokan dari jawaban istikharah, lantas apa patokan menentukan pilihan tersebut? Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah beristikharah tetapi tidak bermimpi? Dalam menentukan perkara duniawi yang akan kita pilih, maka ada beberapa patokan yang harus kita ikuti, yaitu pertama, kita memilih yang baik daripada yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, kebaikan adalah apa yang membuat hati tenang dan menjadikan nafsu tenang. Keburukan adalah apa yang membuat hati gelisah dan menimbulkan keraguan. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, kita memilih yang termudah. Dinyatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW ketika dihadapkan 2 pilihan, beliau selalu memilih yang termudah, selama itu tidak mengandung dosa. Apabila itu mengandung dosa, maka beliau menjauhinya. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Qurtubi berkata, para ulama menyatakan hendaknya orang yang beristikharah mengosongkan hatinya, agar hatinya tidak condong kepada salah satu urusan sebelum dia istikharah.
Oleh karena itu, setelah ia melakukan istikharah, maka ia hendaknya memilih untuk mengerjakan apa yang ingin dilakukan dari urusan yang diistikharahkan. Jika urusan itu merupakan kebaikan baginya, maka Allah akan memudahkannya. Jika itu merupakan keburukan baginya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memalingkannya dari urusan tersebut. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah mantap dengan pilihannya? Apakah ia masih perlu melakukan sholat istikharah? Sebagian ulama menjelaskan bahwa sholat istikharah bukan saja dilakukan ketika seseorang sedang dihadapkan kepada pilihan yang sulit dan meragukan. Sebab sholat istikharah dalam keadaan seperti ini seolah-olah memasrahkan urusan yang akan dipilih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada usaha apapun sebelumnya. Justru sholat istikharah yang benar adalah apabila setelah ia bersungguh-sungguh dalam usaha dan pilihannya, ia memasrahkan kepada Allah dengan melaksanakan sholat istikharah. Dengan demikian, hasil dari sholat istikharah akan terlihat dengan jelas setelah itu. Pertama, apabila urusannya tersebut baik dan diridhoi oleh Allah, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk mendapatkan perkara tersebut. Kedua, jika perkara tersebut tidak baik baginya, Allah akan menghalangi dan mencegahnya, sehingga ia akan dicegah untuk melaksanakan urusan tersebut. Kemudian Allah memberinya alternatif lain yang lebih baik, sesuai doa istikharah yang dipanjatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Wallahu a'lam bis-shawab. Pemirsa, benarkah hari Rabu merupakan hari yang tepat untuk berdoa dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasul SAW juga mengajarkan umatnya cara agar dekat Rasul di surga. Lalu bagaimana caranya? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Nabi SAW berdoa di Masjid Al-Faf 3 kali, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Pada hari Rabu, doa beliau dikabulkan, yaitu di antara 2 sholat, zuhur dan asar. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Jabir kemudian berkata, setiap kali ada perkara penting yang berat, maka saya memilih waktu ini untuk berdoa dan saya mengetahui doa saya dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Al-Bazzar dan lainnya. Menurut seorang ulama, hadis yang dijadikan dasar masalah ini tidak bisa dijadikan bukti. Persoalan waktu-waktu mustajab atau terkabulnya doa harus ada pernyataan secara jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah SAW. Seperti misalnya pernyataan Nabi tentang mustajabnya waktu antara azan dan iqamah dan waktu-waktu mustajab lainnya. Adapun perbuatan Jabir radhiyallahu anhu dan prakteknya untuk berdoa di hari Rabu di waktu tersebut bukanlah dalil yang menunjukkan demikian. Karena itu murni pemahaman beliau, apalagi apa yang telah dilakukan oleh Jabir radhiyallahu anhu ini tidaklah diikuti oleh sahabat lainnya. Selain itu, para ulama hadis pun memperselisihkan kedudukan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Bazzar dan lainnya tersebut dinilai banyak ulama sebagai hadis dhaif atau lemah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnauf dalam kitab Tahqiq Musnad Ahmad. Sehingga hadis tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum dalam beramal. Tetapi memang ada sebagian ulama memposisikan hadis tersebut derajatnya hasan dan sanadnya jayyid atau bagus, sehingga masih bisa diamalkan. Meski terdapat silang pendapat tentang status hadis dari Jabir ini, beberapa ulama seperti Al-Qurtubi, Al-Baihaqi dan lainnya mengakui bahwa waktu antara zuhur dan asar pada hari Rabu merupakan waktu yang dianjurkan untuk berdoa. Barangkali anjuran mereka untuk berdoa di hari Rabu dilandaskan sebuah hadis yang menyebutkan hari Rabu adalah hari diciptakannya cahaya. Seperti yang dituturkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW memegang tanganku seraya bersabda, Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan di dalamnya gunung pada hari Ahad,
menciptakan pepohonan pada hari Senin, menciptakan bahan-bahan mineral pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menebarkan makhluk melata pada hari Kamis, dan menciptakan Adam pada hari Jumat. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, hampir seluruh ibadah kemampuan menjadi syarat untuk melaksanakannya. Khusus ibadah sholat, batas kemampuannya sangat minimal sekali. Selama orang masih memiliki kesadaran, ia masih wajib sholat. Bahkan jikapun kesadaran hilang untuk beberapa saat, maka ia tetap wajib mengqadha atau mengganti sholat yang ditinggalkan. Jadi dalam keadaan apapun, situasi apapun, Allah Ta'ala menyediakan berbagai alternatif dan keringanan, sehingga tak ada lagi tersisa alasan bagi orang yang mengaku muslim, tapi masih enggan dan malas melaksanakan sholat 5 waktu. Tak ada air, bisa tayamum. Tak mampu berdiri, boleh duduk. Tak mampu menghadap kiblat dengan tepat, yang penting ikhtiar. Dalam situasi mencekam, ada sholat khauf atau sholat dalam keadaan takut dari musuh. Begitu pentingnya ibadah ini, sehingga ia menjadi amal yang paling awal ditanya kelak di hari akhir. Bahkan ia menjadi barometer bagi amal soleh lainnya. Siapa yang melewati proses penilaian amal sholatnya dengan baik, maka besar peluang seluruh amal lainnya juga mengikuti. Sebaliknya, siapa yang dalam proses penilaian amal sholatnya bermasalah, maka amal soleh lainnya juga kemungkinan bermasalah. Kita umat Islam pernah diperintahkan sholat 50 rakaat saat Nabi SAW dimi'rajkan ke langit, lalu dikurangi hingga 5 kali sehari. Pernahkah kita membayangkan kewajiban sholat 50 rakaat itu diberlakukan pada kita umat Islam? Sebagian kita dengan hanya 5 waktu dalam sehari saja merasa berat, apalagi dengan 50 rakaat. Tentu tak bisa membayangkan. Tapi jika dihitung-hitung, sebenarnya sholat yang dulu hampir diwajibkan pada kita sebanyak itu tidaklah mustahil dilakukan sekarang. Bahkan tanpa disadari, banyak umat muslim telah melakukannya. Dalam kisah Isra dan Mi'raj disebutkan bahwa Allah Ta'ala menurunkan kewajiban sholat sehari dan semalam sebanyak 50 rakaat. Kemudian atas saran dari Nabi Musa AS, Rasulullah kemudian kembali dan meminta keringanan kepada Allah Ta'ala. Allah pun memberi pengurangan 5 rakaat. Ketika kembali, Nabi Muhammad kembali bertemu Nabi Musa, dan Nabi Musa kembali menyarankan hal yang sama, hingga hal seperti itu terus berlangsung. Alhasil, kewajiban sholat yang tadinya 50 rakaat hanya tinggal 17 rakaat saja, yang dikerjakan dalam 5 waktu seperti yang saat ini dijalani umat Islam dalam sehari dan semalam. Tapi sebenarnya sholat 50 rakaat tersebut tidak betul-betul hilang. Bahkan jika sungguh-sungguh setiap muslim sanggup melakukannya. Dan tentu saja banyak sekali keistimewaan dalam sholat 50 rakaat ini. Seperti apakah sholat 50 rakaat itu? Tentu saja yang dimaksud sholat 50 rakaat bukanlah ajaran baru yang diada-adakan. 50 rakaat yang dimaksud merupakan gabungan dari sholat wajib dan sholat sunnah dalam sehari dan semalam. Jika jumlah rakaatnya digabungkan, maka bisa mencapai 50 rakaat, bahkan lebih. Lihatlah perhitungannya. Sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya keseluruhannya berjumlah 17 rakaat. Sedangkan sholat sunnah meliputi sholat rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu 12 rakaat, yaitu sebelum zuhur 4 rakaat dan sesudahnya 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Status sholat rawatib ini sunnah yang ditekankan atau setingkat di bawah wajib. Dengan demikian, sholat wajib 5 kali sehari semalam digabungkan dengan rawatibnya atau sholat sunnah yang mengiringinya, semuanya berjumlah 29 rakaat. Jumlah ini belum terhitung sholat-sholat sunnah di waktu-waktu ini, seperti sunnah 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya yang semuanya berjumlah 8 rakaat. Maka jumlah keseluruhannya menjadi 37 rakaat. Di luar waktu-waktu sholat wajib itu masih ada anjuran sholat-sholat lain, seperti sholat duha 2 rakaat, tahajud 8 rakaat, witir 9 rakaat. Maka jumlah total seluruhnya mencapai 50 rakaat. Dengan demikian, bisa kita katakan sholat 50 rakaat yang pernah diperintahkan dan diwajibkan Allah kepada umat Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj, sekalipun telah dikurangi dalam jumlah yang banyak,
ternyata tidak dihilangkan. Hanya saja mengalami perubahan dalam level hukumnya yang sebelumnya semuanya wajib menjadi wajib dan sunnah. Itu pun tanpa kita sadari, sebagian umat Islam banyak yang melakukan sholat sampai 50 rakaat dalam sehari semalam. Masing-masing sholat memiliki keistimewaan sendiri-sendiri, tapi secara umum dengan banyak melaksanakan sholat, otomatis seseorang akan lebih banyak sujud dari biasanya. Dan memperbanyak sujud inilah yang ditawarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu cara dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Pesan ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Pada suatu waktu dia membawakan bejana air untuk wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menawarkan kepada Rabi'ah untuk membuat permohonan kepada beliau. Rabi'ah hanya meminta agar bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Untuk mewujudkan hal tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepadanya agar memperbanyak sujud. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Qudsi berfirman, "Tidak ada cara mendekatkan diri seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Pemirsa, banyak cara dilakukan oleh kaum muslimin agar usahanya sukses. Di antaranya melakukan pendekatan melalui ibadah. Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwa bekerja adalah ibadah. Namun melebur ibadah menjadi salah satu komponen kerja tentu tak banyak kita kenal. Uniknya di sebuah perusahaan waralaba di Jakarta malah menerapkan sholat dan kejujuran menjadi pengganti absensi kehadiran di kantor. Subhanallah. Beginilah pemandangan apik saat jam masuk kerja di perusahaan waralaba di Bilangan, Jakarta Selatan ini. Puluhan karyawannya datang tepat waktu, namun tujuan pertamanya adalah musola di lantai 2 kantor. Ya, inilah kegiatan rutin yang harus mereka lakukan. Tak perlu absen sidik jari atau scan identifikasi kartu karyawan. Cukup menunaikan sholat duha dan membubuhkan tanda tangan di samping nama. Tak ada pula security perusahaan ataupun bagian kepegawaian yang mengawasi. Semuanya hanya berbekal kejujuran dan niat baik saja. Meski jauh berbeda dengan perusahaan lain yang mengusung kedisiplinan karyawan, cara ini justru dianggap strategi jitu. Konsep bekerja sekaligus beribadah menghasilkan dua manfaat yang dapat dikerjakan satu waktu. Mereka nggak perlu absen, tapi hanya datang untuk melaksanakan sholat duha. Impact-nya apa? Ya mereka nggak perlu absen, tapi on time hadirnya gitu. Nah itu pasti berakibat juga ke hasil produksi kita terutama. Dan kinerja teman-teman juga pasti lebih baik ya. Kalau kita melakukan segala sesuatunya karena Allah, kan itu pasti hasilnya akan lebih baik ya. Dibandingkan kita mengharapkan hanya pendapatan aja tanpa ada embel-embel yang lain. Sholat duha yang sempurna telah Allah tetapkan faedahnya. Rasulullah dalam riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu bersabda, "Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditetapkan termasuk orang yang lengah. Barang siapa sholat 4 rakaat, maka dia ditetapkan termasuk orang-orang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka Allah akan memberi kecukupan pada hari itu. Barang siapa yang mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah menetapkannya sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Dan tidaklah 1 hari dan tidak juga 1 malam, melainkan Allah memiliki karunia yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya sebagai sedekah. Dan tidaklah Allah memberikan karunia yang lebih baik kepada seseorang daripada mengilhaminya untuk selalu ingat kepadanya." Hadis riwayat At-Tabrani.
Bagi pemilik usaha, strategi perusahaan ini justru bertujuan untuk mencari keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan tentu saja menjamin peningkatan usaha yang akan terus berkembang di kemudian hari. Alhamdulillah. Kebijakan ibadah dalam pekerjaan di perusahaan ini telah diberlakukan direksi dan seluruh karyawan lebih dari 5 tahun berjalan. Dan berdasarkan pengalaman selama itu pula, konsep ibadah dalam bekerja ini telah memberikan pengaruh positif bagi karyawan, manajemen, dan direksi, juga bagi perkembangan perusahaan. Islam adalah rahmat bagi alam semesta, dan setiap ibadah memiliki nilai-nilai kebajikan yang telah Allah sempurnakan. Demikian pula sholat duha. Meski bukan ibadah wajib, namun manfaat yang ada di dalamnya sungguh luar biasa. Sholat duha dikerjakan pada waktu duha atau setelah matahari terbit atau syuruk hingga sebelum masuk tengah hari. Adapun ganjaran yang diperoleh karena mengerjakan amalan ini adalah pahala seperti bersedekah. Sedangkan bersedekah bagi umat muslim dibutuhkan oleh 360 persendian tubuh, terutama saat ikhlas mengerjakan. Rasulullah SAW bersabda, "Di setiap sendi seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir, ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha sebanding dengan pahala semua itu." Sadar akan berjuta manfaat kebaikan dalam konsep ibadah yang diterapkan di perusahaan ini, tak ada beban moral bagi karyawan. Hampir semua ikhlas menjalaninya. Rutinitas harian ini insya Allah akan mendatangkan nilai positif dan berbuah kebaikan. Memang sisi positifnya lebih banyak karena mempengaruhi bukan saja dari sisi jasmani, tapi rohani kita bekerja juga jadi lebih efektif. Konsep bekerja dan ibadah terbukti menjadi motor untuk menggerakkan usaha, meski semuanya kembali terpulang kepada Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki. Namun demikian, besarnya ganjaran yang telah Allah tetapkan menjanjikan berjuta manfaat yang begitu sayang bila terlewatkan. Tren seperti ini seyogyanya bisa lebih banyak diterapkan oleh wirausaha muslim di tanah air, sehingga karyawan bisa merasakan nikmatnya keikhlasan bekerja sambil beribadah. Bersama berdoa mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau masih beri hambamu kesempatan.